Beberapa hari belakangan ini, potongan-potongan materi stand-up komedi dari Panji Pragiwaksono di program acara Mensrea itu banyak bertebaran di media sosial. Menurut saya materinya segar. Maksudnya bukan kayak materi-materi stand-up komedi kayak biasanya yang sudah dilakukan gitu. Itu lugas, jelas, tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut saya dia bukan sekedar melucu, juga bukan cuma nyari tawa, tapi melemparkan materi yang sangat menohok. Terutama saat menyinggung Gibran yang tidak lain dan tidak bukan adalah wakil presiden negara kita. Materi stand up-nya itu luar biasa satir, sarkas, dan terutama memang sangat menusuk. Teman-teman mungkin sudah menonton gitu ya, potongan-potongan videonya bagaimana Panji ini menyebut atau menggambarkan Gibran ini seperti orang yang ngantuk. Joke ini memang sekilas kedengarannya itu receh, tapi cukup ampuh untuk bikin penonton tertawa. Tapi setelah tawa reda, pertanyaan besar muncul. Ini sekedar komedi atau cermin dari sesuatu yang lebih dalam? Karena faktanya yang menjadi polemik publik itu bukan cuma boleh atau enggak Panji ini ngomong begitu, tapi soal kenapa candaan kayak gitu itu terasa sangat relevan. Kenapa terasa kena? Dan lebih jauh lagi, apakah ini soal kebebasan berbicara yang sudah kebablasan atau justru tanda bahwa kewibawaan negara memang sedang rapuh? Mari kita bedah pelan-pelan, terutama dengan kepala dingin tanpa emosi berlebihan. Karena begini, isu ini itu bukan soal suka atau tidak suka pada Panji, Gibran, atau siapapun. Ini soal relasi antara komedi, kebebasan berbicara, dan wibawa negara di Indonesia kita hari ini. Pertama, kita bicara soal kebebasan berbicara. Dalam negara demokrasi, kebebasan berbicara itu bukan hanya bonus, ia pondasi. Tanpa kebebasan berbicara, kritik berubah menjadi bisik-bisik. Tanpa kebebasan berbicara, ketidakadilan tumbuh dalam senyap. Dan komedi, terutama stand up, itu secara historis memang selalu berdiri di sisi kritik. Dari Josh Carlin, Dave Chappelle, sampai Panji di Indonesia, komedian itu sering menjadi penyampai kebenaran yang dibungkus dengan tertawa. Stand up komedi itu bukan ceramah, ia tidak menggurui, tapi justru karena itu pesannya sering lebih memukul. Orang tertawa dulu, baru mikir belakangan. Dan ketika Panji menyebut Gibran ini seperti orang yang ngantuk, yang ia serang sebenarnya kan bukan fisiknya, tapi simbol. Simbol kepemimpinan, simbol kesiapan, simbol kehadiran seorang wakil presiden di ruang publik. Di titik ini, secara prinsip, Panji tidak melanggar apapun menurut keyakinan saya. Ia tidak menghasut, ia tidak menyerang secara personal di luar ruang publik. Ia tidak menyebar kebencian berbasis sara. Ia mengomentari figur publik di panggung publik dengan gaya komedi. Itu esensi kebebasan berekspresi. Masalahnya, kebebasan berbicara itu tidak pernah hidup di ruang-ruang hampa. Ia selalu bertemu dengan konteks sosial dan politik. Dan disinilah kita masuk ke analisis kedua, yang jauh lebih rumit, yaitu apakah candaan seperti ini, seperti yang dilontarkan oleh Panji, itu meruntuhkan kewibawaan negara, atau jangan-jangan kewibawaan negara memang sudah runtuh lebih dulu, sehingga candaan seperti itu terasa masuk akal. Wibawa negara itu bukan soal marah atau tidak marah terhadap kritik. Justru sebaliknya, negara yang berwibawa adalah negara yang tidak goyah ketika dikritik. Negara yang pemimpinnya itu tidak perlu defensif setiap kali disentil, dikritik. Negara yang tidak panik hanya karena satu komedian melontarkan lelucon. Kalau satu materi stand up komedi saja dianggap bisa merusak wibawa negara, itu justru pertanda wibawa tersebut rapuh sejak awal. Karena wibawa itu kan tidak dibangun lewat larangan, sensor, atau pembungkaman. Wibawa itu dibangun lewat kompetensi, kehadiran, dan kepercayaan publik. Sekali lagi, wibawa tidak dibangun dengan tindakan-tindakan represif, tapi dengan membangun trust masyarakat terhadap para pemimpin yang ada di negara ini. Kalau negara saja tidak bisa membangun kepercayaan, trust dari masyarakat misalnya, maka dengan sendirinya negara sudah kehilangan wibawanya. Akhirnya apa? Akhirnya negara dan simbol-simbolnya hanya menjadi bahan lucu-lucuan termasuk di atas panggung komedi. Entah berapa kali panggung komika itu menyinggung dengan sarkas dan satir soal koruptor misalnya, negara yang kacau balau dan lain sebagainya. Entah sudah terhitung berapa kali tuh para pemain lapor Pak di Trans 7
membikin candaan-candaan di pinggir jurang tentang negara, tentang politik, tentang pejabat dan aparat kepolisian. Sudah tidak terhitung jumlahnya, dan itu merepresentasikan bagaimana masyarakat kita hari ini memandang negara kita. Sekarang, mari kita jujur saja, kenapa lelucon mengantuk yang dilontarkan oleh Panji itu viral? Kenapa banyak yang tertawa, bahkan mengangguk-angguk gitu? Karena memang sebagian publik ya melihat ada jarak antara jabatan besar dan performa yang ditampilkan. Ini bukan soal personal teman-teman, ini soal persepsi publik yang sudah terbentuk jauh sebelum Panji naik panggung. Selain mungkin juga ya adanya kekecewaan publik terhadap negara, terutama peristiwa-peristiwa politik pada pemilu tahun 2024 lalu. Artinya Panji tidak menciptakan persepsi itu. Ia hanya memanifestasikannya dalam bentuk komedi. Dan disinilah sering terjadi kekeliruan besar dalam diskursus publik kita. Kita sibuk menyerang pembawa pesan, tapi enggan membahas isi pesannya. Kita ribut soal etika komedian, tapi lupa bertanya, kenapa rakyat mudah percaya dengan sindiran yang seperti itu? Kalau negara berwibawa, misalnya, candaan semacam ini, itu akan berlalu seperti angin. Orang tertawa lalu move on. Tapi kalau negara sedang krisis legitimasi moral, setiap lelucon itu terasa seperti serangan. Sekarang mari kita balik sudut pandangnya. Apakah kebebasan berbicara perlu dikontrol? Jawabannya iya, tapi bukan oleh kekuasaan. Kontrol utama kebebasan berbicara itu adalah kualitas demokrasi kita dan kedewasaan publik. Komedi yang buruk itu akan ditinggalkan oleh penonton. Kritik yang ngawur akan dimentahkan oleh akal sehat kolektif. Itu mekanisme alamiah dalam masyarakat yang sehat. Begitu negara mulai merasa perlu mengontrol humor, disitulah alarm demokrasi berbunyi. Karena sejarah menunjukkan negara yang alergi terhadap tawa biasanya punya masalah dengan kepercayaan diri. Dan justru disinilah ironi terbesar muncul. Di satu sisi kita ingin pemimpin yang kuat, berwibawa, dan disegani. Tapi di sisi lain kita sering menyamakan kewibawaan dengan kekebalan dari kritik. Padahal pemimpin yang benar-benar berwibawa itu enggak perlu membungkam komedian. Ia cukup bekerja dengan baik. Kalau performa solid, kehadiran terasa, komunikasi publiknya jelas, maka lelucon mengantuk seperti yang dilontarkan Panji akan terdengar konyol dan tidak relevan. Tapi kalau publik sudah lama merasa ada kekosongan simbolik, maka satu punchline saja itu sudah bisa menjadi bahan bakar diskursus nasional. Jadi apakah Panji salah? Secara hukum tidak, secara demokrasi justru ia menjalankan fungsinya. Secara etika itu wilayah abu-abu, tergantung perspektif masing-masing. Tapi pertanyaan yang lebih penting itu bukan soal Panjinya. Pertanyaan besarnya adalah kenapa negara terlihat begitu mudah untuk tersinggung? Kenapa kritik ringan itu terasa berat? Kenapa humor itu terasa mengancam? Kenapa wibawa itu harus selalu dibela, bukan dibuktikan? Mungkin karena hari ini sebagian publik tidak lagi melihat negara sebagai entitas yang kokoh, tapi sebagai panggung kekuasaan yang penuh dengan simbol, minim substansi. Dan ketika substansi menipis, simbol jadi sensitif. Sedikit goresan itu sudah terasa menyakitkan. Di titik ini stand up comedy berubah fungsi dari hiburan menjadi termometer sosial. Ia mengukur suhu kepercayaan publik, dan ketika satu lelucon memicu perdebatan nasional, itu tanda suhunya sedang tidak baik-baik saja. Jadi kesimpulannya apa? Kebebasan berbicara bukan ancaman bagi negara yang berwibawa. Justru ia ujian. Negara yang lulus ujian ini akan keluar lebih kuat. Negara yang gagal akan sibuk menyalahkan cermin karena tidak suka dengan bayangannya sendiri. Dan mungkin pertanyaan paling jujur yang perlu kita ajukan hari ini bukan apakah komedian kebablasan, bukan. Tapi apakah kita sedang hidup di negara yang wibawanya memang sedang dipertanyakan. Kalau jawabannya iya, maka solusinya bukan membungkam tawa, tapi membenahi kepemimpinan, komunikasi, dan kepercayaan publik. Karena pada akhirnya komedi hanya berbicara sejauh realitas mengizinkannya. Kalau realitasnya absurd, maka komedinya pun akan tajam. Kalau realitasnya kuat, komedinya akan kehilangan sasaran. Dan disitulah kita berada hari ini. Kalau menurut kamu, ini cuma bercanda yang dibesar-besarkan atau justru alarm halus tentang kondisi negara kita?
tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Karena diskusi seperti ini selama dilakukan dengan akal sehat, justru tanda bahwa demokrasi kita masih bernapas. Kalau kamu punya pendapat tentang ini, termasuk pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share juga ke teman-teman yang lain. Dan pastikan Lativisme menjadi channel yang akan terus mengisi kajian dan wawasan teman-teman terkait dengan perkembangan isu nasional atau politik yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.